Andai kata pun negara tanpa partai itu sulit, saudara, atau belum bisa dilaksanakan saat ini, atau perlu 1 atau 2 dekade lagi mendewasakan masyarakat, saudara, maka solusinya cukup Indonesia punya 2 partai saja. Bisa, saudara. Amerika Serikat, negara yang begitu maju, bisa ke 2 partai, Partai Republik, Partai Demokrat, selesai. Di Indonesia bisa. Indonesia ini dari dulu sudah terbelah, saudara. Cuman ada 2 bagian. Satu bagian mendukung pemberlakuan syariat Islam, satu bagian enggak mendukung pemberlakuan syariat Islam. Simple, bikin 2 partai, partai yang mendukung syariat, partai yang tidak mendukung syariat. Silakan umat mau pilih yang mana, saudara. Simple. Dan itu lebih sehat. Kenapa lebih sehat? Kalau partai Islam yang menang, maka partai sekuler silakan jadi oposisi untuk mengimbangi daripada kepemimpinan partai Islam. Kalau partai sekuler yang menang, maka partai Islam yang jadi oposisi. Jadi negara ini, saudara, ada balancingnya, saudara, seimbang. Nah, kalau sekarang teriak-teriak negara presidensial itu nggak boleh ada oposisi, jadi semua disuruh dukung pemerintah, nggak boleh beroposisi, saudara. Nah, jadi 2 partai itu juga masih boleh sehat, walaupun saya tetap kepada wacana pertama, bangun negara tanpa partai, sehingga nanti jabatan-jabatan menteri, saudara, itu bisa diambil dari jabatan karir. Presiden yang terpilih secara independen, saudara, dengan anggota dewan yang juga independen, saudara, bisa memilih para menteri dari kementeriannya masing-masing. Nah, jangan kayak sekarang. Sekarang kan banyak ngawuran nih. Bankir diangkat jadi menteri kesehatan. Nah, akhirnya dunia kesehatan dibisniskan, saudara. Fakta kok. Bos Gojek dari menteri pendidikan. Kalau bos Gojek jadi menteri transportasi masih logis, saudara. Nah, tapi kalau jadi menteri pendidikan, kita lihat akibatnya. Perguruan tinggi, saudara, semua dibisniskan. Menteri pertahanan disuruh nanam singkong. Ini menteri pertaniannya kemana? Astagfirullahaladzim. Ini kok jadi ngawur begini, saudara? Kenapa? Itu tadi, ini cawe-cawenya partai politik, saudara. Semua mau diambil alih oleh partai politik, semua. Mau itu kementerian, mau itu kedutaan besar, saudara, mau itu komisaris daripada BUMN, semua mau dibagi-bagi di antara orang partai. Nah, jadi rakyat yang bukan orang partai bagaimana? Nah, ini saya pengen ini, Prof. Laila, kita buat satu pertemuan besar, kita kumpulkan semua para pakar, ayo kita diskusi. Enggak apa-apa, ayo kita berdebat. Ayo kita adu argumentasi, ayo kita adu pendapat, ide di sana untuk menyelamatkan kita punya Republik Indonesia, insya Allah. Bu, kalau kita punya negeri, menterinya jabatan karir, sekjen, irjen, sampai kepada dirjennya, semua jabatan karir. Mereka akan menguasai bidangnya. Mereka tahu penyakit apa yang ada di bidangnya. Mereka tahu bagaimana mengatasi persoalan yang ada di bidangnya. Jangan sekali-kali memberikan sesuatu kepada bukan ahlinya. Nabi sudah ingatkan. Apa kata Nabi dalam hadisnya? Idza wusidal amru ila ghairi ahli fantadhir sa'ah. Kata Nabi, kalau kau serahkan urusan kepada yang bukan ahlinya, tunggulah datangnya kiamat. Maksudnya datang kehancuran. Nabi udah kasih tahu, hancur kamu kalau memberikan sesuatu bukan pada ahlinya, saudara. Nah, ini yang bisa saya sampaikan. Artinya apa yang disampaikan tadi oleh para presidium dari Formaksi, ya, kita sejalan, kita sepemikiran untuk melakukan perubahan, dan kita sejalan, kita sepemikiran untuk kita berjuang bersama untuk membela rakyat yang lemah dan mempertahankan
Persatuan dan Kesatuan NKRI, sehingga ini tidak dijadikan sebagai negeri yang menjadi bangkakan korupsi, saudara. Saya sepakat, hanya saja bagaimana strateginya, mesti sering-sering ketemu, sering-sering duduk, sering-sering kita berdiskusi. Nanti dari Formaksi mesti ada perwakilannya. Tentu tidak semua orang di Formaksi yang kita undang, karena yang akan diundang begitu banyak organisasi dan LSM. Dari ormas Islam aja udah 60 ormas lebih yang bakal kita undang, belum dari yang lainnya. Kita duduk bareng, yuk kita bicarakan soal negeri kita, saudara. Insya. Nah, kalau sekarang kita lihat, saudara, menterinya dari partai, dirjen, irjen, sekjen dari partai, kepala-kepala bagian dari partai. Tahu-tahu orang yang nggak ngerti apa-apa masuk ke dalam, saudara, kementerian, dapat jabatan. Gimana ceritanya? Wah, belakangan terakhir ada biduan lagi dapat honorer. Ini apa ceritanya ini negeri, saudara? Hancur ini negeri kalau kita percayakan negeri ini kepada partai, saudara. Nah, cuman saat ini karena memang kita dipaksa dengan sistem partai, ya mau nggak mau kita mesti kerjasama dengan partai, kita mesti dekat dengan partai, kita salurkan aspirasi kita kelewat kawan-kawan kita yang ada di partai. Nah, kenapa kita menolak sistem partai? Kok kita sampai saat ini masih berhubungan dengan partai? Jawabnya, karena saat ini kita tidak diberi pilihan lain, harus lewat partai, saudara. Nah, ini yang harus kita berani melakukan perubahan. Jadi jangan tanggung-tanggung. Kalau melakukan perubahan, lakukan perubahan yang revolusioner, yang betul-betul sistem ini kita ubah untuk kebaikan Indonesia, insya Allah. Nah, ini yang kita mau sampaikan. Jadi kalau ini berjalan, ibu-ibu nggak repot demo dulu, Bu. Ya, capek kita udah demo nggak didengar. Sekarang demo nggak didengar, saudara. Pemerintah sudah tahu bagaimana supaya demo kapok. Tangkap aja pemimpinnya, tangkap aja koordinatornya, tangkap aja tuh yang minta izinnya. Nah, jadi sekarang setiap demo padam, demo padam, demo padam, karena mereka sudah pelajari bagaimana cara menundukkan demo. Ada juga demo semangat, besok diundang ke istana, lusa udah adem, kayak kerupuk disiram air, saudara. Nah, ini yang terjadi di kita punya negeri. Baiklah, insya Allah ke depan kita akan buat pertemuan, Ibu, dengan para tokoh bangsa kita untuk merumuskan strategi bagaimana menyelamatkan negeri, insya Allah. Dan